Shalom pemirsa HCBR Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali pada saat ini dalam pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini, dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan dengan tangan terbuka akan disambut kehadiratnya. Bacaan kita pada saat ini berjudul Pegang Teguh Firman Tuhan. Saya undang pemirsa di rumah untuk boleh mengambil Alkitabnya. Kita buka sama-sama di dalam Titus 1 ayat 9. Dan berpeganglah kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Tuhan seringkali menyatakan dalam pemeliharaannya bahwa tidak kurang dari kebenaran yang diwahyukan, yaitu firman Tuhan, yang dapat merebut kembali manusia dari dosa atau menjatuhkannya dari pelanggaran. Firman itu mengungkapkan kesalahan dosa, memiliki kuasa atas hati manusia untuk membuat manusia benar dan memeliharanya. Di sini kita diingatkan bahwa melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu bisa membuat kita untuk menjauhkan kita dari kesalahan dosa. Tetapi bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari kesalahan dosa jika kita tidak mengenal firman itu sendiri? Jadi di sini dikatakan melalui firman-Nya itulah kita bisa mengenal karakter Tuhan dan bisa membuat kita mengetahui apa yang baik dan apa yang benar, sehingga itu boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Tuhan telah berfirman bahwa firman-Nya harus dipelajari dan ditaati. Itu harus dibawa ke dalam kehidupan praktis. Firman itu sama sekali tidak fleksibel, sama dengan karakter Tuhan. Tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Testimonies to Minister halaman 80 dan 81. Di sini, seperti firman Tuhan, Alkitab sudah mengatakan bahwa firman Tuhan itu tetap, tidak ada yang berubah, baik satu iota pun, mulai dari kemarin, hari ini, sampai selamanya. Dan firman Tuhan itu, apa yang sudah terjadi di zamannya nabi-nabi, zamannya rasul-rasul, itu juga yang akan berlaku sampai manusia yang hidup di akhir zaman nanti. Karena itu tidak akan pernah berubah. Jadi firman Tuhan itu tetap, dan hukum-hukum Tuhan itu adalah tetap, tidak ada yang berubah. Dan di sini dikatakan bahwa ketika kita mengetahui firman Tuhan, itu kita harus hidupkan dalam kehidupan praktis kita. Jadi bagaimana kita menghidupkan itulah yang paling penting, karena kita boleh mempelajari firman itu, tetapi kehidupan kita lah yang mencerminkannya. Apakah kita sudah memantulkan karakter Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Tetapi seberapapun besarnya kemajuan seseorang dalam kehidupan rohaninya, dia tidak akan pernah sampai pada satu titik di mana dia tidak perlu dengan rajin untuk menyelidiki kitab suci, karena di dalamnya ditemukan bukti-bukti iman kita. Di sini dikatakan bahwa semakin besar kemajuan seseorang, itu tidak membuat orang itu untuk berhenti mempelajari firman Tuhan. Justru semakin dekat orang itu kepada Tuhan, kita harus mempelajari firman-Nya semakin dalam dan semakin dalam, karena kita akan mempunyai kerinduan untuk mempelajari firman Tuhan itu sendiri. Dan di sini dikatakan bahwa kita harus mempelajari dan menyelidiki kitab suci. Kenapa kita harus dikatakan menyelidiki kitab suci? Karena kita harus tahu apakah yang kita percayai, kebenaran yang kita percayai saat ini, apakah itu memang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti mungkin itu adalah melalui hikmat atau pemikiran manusia atau pemikiran kita sendiri, tetapi bukan melalui hikmat Roh Kudus yang sudah Tuhan tuliskan melalui para nabinya di dalam Alkitab. Dan di sini juga dikatakan, semua pokok ajaran meskipun telah diterima sebagai kebenaran, harus diuji oleh hukum Allah dan kesaksiannya. Jika mereka tidak tahan dengan ujian ini, tidak ada terang di dalamnya. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap terang harus diuji, setiap kebenaran harus diuji oleh firman Tuhan, oleh hukum Tuhan dan kesaksiannya. Kesaksian yang di sini adalah roh nubuat. Jadi kita harus mengujinya melalui Alkitab dan roh nubuat, apakah itu memang sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan di sini dikatakan bahwa jika tidak tahan uji, maka tidak ada terang di dalamnya. Jadi benar-benar kita harus uji setiap pemikiran kita, setiap perkataan kita,
dan setiap kebenaran yang sudah kita percayai, apakah itu memang sudah sesuai dengan firman Tuhan. Rencana penebusan yang besar, sebagaimana diungkapkan dalam pekerjaan penutupan untuk hari-hari terakhir ini, hendaknya mendapat pemeriksaan yang cermat. Adegan-adegan yang berhubungan dengan bait suci di atas harus memberikan kesan yang dalam pada pikiran dan hati semua orang sehingga mereka dapat membuat orang lain terkesan. Jadi di sini dikatakan bahwa melalui pengenalan kita akan firman Tuhan, melalui penebusan yang Tuhan sudah berikan pada kayu salib itu, kita harus selalu mengingatnya bahwa itu hendaknya menjadikan kesan di dalam hati kita masing-masing, dan itu boleh menjadikan kesan juga bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga semua orang juga tahu bahwa kita semua ini mempunyai pengharapan. Kita boleh mempunyai pengharapan oleh karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Semua orang perlu menjadi lebih pandai dalam hal pekerjaan penebusan yang sedang berlangsung di tempat kudus di atas. Dengan belajar, meditasi, merenungkan, dan berdoa, umat Tuhan akan ditinggikan di atas pikiran dan perasaan duniawi yang biasa dan akan dibawa ke dalam keselarasan dengan Kristus. Dan pekerjaan besarnya untuk menjadikan tempat suci di atas dari dosa-dosa manusia. Ya, di sini dikatakan bahwa dengan belajar, merenungkan dan berdoa, umat Tuhan akan ditinggikan dari pikiran dan perasaan duniawi yang biasa. Jadi melalui pengenalan akan firman Tuhan, terus belajar melalui firman Tuhan itu, merenungkan. Jadi bukan hanya kita mempelajari, tapi kita merenungkan dan kita menghidupkan dalam kehidupan kita. Melalui doa kita juga meminta bantuan daripada Roh Kudus sehingga kita boleh mengerti akan firman Tuhan itu, karena Roh Kuduslah yang membukakan pikiran kita. Disitulah kita bisa mempunyai keselarasan dengan Tuhan. Di sini dikatakan kita mempunyai keselarasan dengan Tuhan dan pekerjaan besarnya. Dan kalau kita ingat bahwa pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini adalah melakukan kebaikan, melakukan kasih, dan memberitakan pengharapan itu. Itulah kabar baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan biarlah kabar baik yang sudah kita terima ini boleh kita berikan juga kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang di sekitar kita juga boleh mendapatkan berkat itu juga. Sekian bacaan kita pada saat ini, biarlah ini boleh menjadikan berkat bagi kita semua. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.